Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rio Fulana, tempat kita bersama-sama belajar dan merenung. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang cahayanya menerangi langit dan bumi, yang menggenggam setiap hati dan membolak-balikannya sekehendaknya, yang membukakan bagi hamba-hamba pilihannya pintu-pintu menuju dimensi batin, sebuah perjalanan untuk mengenalnya yang tak akan pernah usai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salam yang paling agung senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan rohani termulia, Nabi Muhammad SAW, sang penjelajah batin pertama yang perjalanan mirajnya menjadi puncak dari segala perjalanan spiritual. Dari samudra cahayanya lah mengalir warisan keilmuan dan spiritualitas yang diterima, dijaga, dan disebarkan oleh para pewarisnya, termasuk para wali agung yang akan kita jelajahi kisahnya hari ini. Sahabat Rio Fulana sekalian, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mengajak Anda semua untuk melakukan sebuah perjalanan yang berbeda. Bukan perjalanan menembus ruang dan waktu, melainkan perjalanan ke kedalaman jiwa. Kita akan mencoba menyelami sebuah samudra yang tak kasat mata, yaitu samudra spiritualitas para kekasih Allah di bumi Nusantara. Kita akan menyingkap tirai yang memisahkan kisah sejarah mereka yang kita kenal dengan kehidupan batin mereka yang tersembunyi. Inilah narasi kita, Dimensi Batin, menjelajahi jalan mistik para wali. Mari kita mulai. Di balik catatan sejarah yang kita kenal, di antara tarikh penaklukan dan strategi dakwah yang tercatat dalam babat dan kronik, tersembunyi sebuah dimensi yang tak tersentuh oleh tinta biasa. Sebuah dunia yang tak terpetakan oleh kartografer, namun dijelajahi dengan tekun oleh jiwa-jiwa pilihan. Inilah dimensi batin para wali, para kekasih Tuhan. Nama mereka terukir abadi: Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Kita mengenal mereka sebagai penyebar Islam di Nusantara, sebagai arsitek budaya, sebagai penasehat para raja. Namun, siapakah mereka sesungguhnya di keheningan malam saat dunia terlelap dan hanya hati yang terjaga? Siapakah mereka di hadapan Sang Pencipta saat mahkota duniawi ditanggalkan dan yang tersisa hanyalah jiwa yang telanjang dalam kerinduan? Ini bukanlah sebuah penelusuran sejarah konvensional. Ini adalah sebuah undangan untuk menyelami samudra batin mereka, untuk memahami praktik-praktik spiritual yang menempa kearifan mereka, untuk menyingkap rahasia di balik tatapan mereka yang teduh namun menembus, dan untuk menjelajahi jalan sunyi yang mereka lalui menuju puncak pengalaman ruhani, makrifatullah, mengenal Allah secara langsung. Kita akan melintasi jalan tasawuf, jalan penyucian jiwa yang menjadi denyut nadi kehidupan mereka. Sebuah perjalanan yang dimulai bukan dengan menaklukkan dunia luar, melainkan dengan menaklukkan kerajaan agung di dalam diri. Perjalanan ini adalah esensi dari ajaran mereka, sebuah warisan tak kasat mata yang terus mengalir melintasi zaman,
menawarkan oase bagi jiwa-jiwa yang dahaga di tengah gurun materialisme modern. Mari kita mulai perjalanan ini menapaki jejak langkah mereka bukan di atas tanah, melainkan di dalam relung kesadaran. Setiap perjalanan agung dimulai dari sebuah kegelisahan, sebuah pertanyaan yang mengusik tidur, sebuah kehampaan yang tak bisa diisi oleh harta, tahta, maupun kuasa. Jiwa dalam fitrahnya yang murni merindukan asal-usulnya, Sang Pencipta. Inilah yang disebut panggilan, sebuah bisikan suci yang menarik seorang hamba keluar dari kelalaian menuju kesadaran, dari kegelapan menuju cahaya. Kisah Raden Said yang kelak kita kenal dengan nama agung Sunan Kalijaga adalah arketip sempurna dari panggilan ini. Terlahir sebagai putra Adipati Tuban, Raden Said hidup dalam kemewahan yang melimpah. Namun, matanya tak buta dan hatinya tak beku. Ia menyaksikan ketidakadilan yang merajalela di sekelilingnya. Rakyat jelata hidup dalam kemiskinan yang parah, sementara lumbung-lumbung para bangsawan penuh sesak. Kegelisahan batinnya membakarnya, mendorongnya ke jalan yang ekstrim, menjadi seorang perampok budiman dengan julukan Berandal Wokajaya. Ia merampas harta dari pejabat korup dan orang kaya yang zalim, lalu membagikannya kepada fakir miskin. Tindakannya, meski didasari niat mulia, adalah pemberontakan yang lahir dari keputusasaan. Ia mencoba memperbaiki kerusakan eksternal dengan cara yang salah, tanpa terlebih dahulu memperbaiki apa yang ada di dalam dirinya. Ini adalah fase krusial dalam perjalanan seorang salik atau penempuh jalan spiritual. Kesadaran mendalam akan masalah, meski solusi sejatinya belum ditemukan. Jiwanya berteriak mencari keadilan, namun gema dari teriakan itu belum menuntunnya ke jalan yang benar. Titik balik dalam hidupnya terjadi di sebuah hutan lebat di tepi sungai. Takdir mempertemukannya dengan seorang sufi agung yang karismatik, Sunan Bonang. Melihat sosok alim yang membawa tongkat bersepuh emas, naluri Berandal Lokajaya pun bangkit. Ia berniat merampasnya. Namun, pertemuan itu bukanlah adu kekuatan fisik, melainkan adu kedalaman batin. Sunan Bonang, dengan ketenangan yang memancar dari jiwa yang telah damai, tidak melawan. Sebaliknya, ia memberikan sebuah pelajaran yang mengubah hidup Raden Said selamanya. Ia menunjukkan hakikat sejati dari kekayaan. Dengan karomah yang dianugerahkan Allah kepadanya, Sunan Bonang menunjuk sebatang pohon aren, dan seketika buah-buahnya berubah menjadi bongkahan-bongkahan emas murni. Ia berkata lembut kepada Raden Said, "Jika yang kau cari adalah harta duniawi, ambillah emas dari pohon ini sebanyak yang kau mau. Tak perlu kau merampas milikku yang tak seberapa." Raden Said tertegun, terpaku. Di hadapannya terhampar emas yang jauh lebih banyak dari yang pernah ia rampok seumur hidupnya. Namun untuk pertama kalinya, kilau emas itu tampak hampa dan dingin di matanya. Ia membandingkan emas yang mati itu dengan cahaya kehidupan yang terpancar dari wajah dan mata Sunan Bonang. Seketika sebuah kasyaf, sebuah penyingkapan terjadi dalam batinnya. Ia sadar bahwa emas yang ia kejar dan ia bagikan selama ini adalah fata morgana. Kekayaan sejati bukanlah materi yang bisa digenggam, melainkan cahaya makrifat yang terpancar dari hati yang telah bersih dan terhubung dengan sumber segala cahaya. Panggilan jiwanya telah menemukan jawaban pertamanya. Ia menjatuhkan diri di kaki Sunan Bonang, memohon untuk diangkat menjadi murid. Ia siap menanggalkan segalanya, identitas lamanya, kesombongannya, cara pandangnya yang sempit, untuk memulai perjalanan ke dalam. Sunan Bonang menerima, namun dengan satu syarat. Ia menancapkan tongkatnya di tepi sungai dan memerintahkan Raden Said untuk menjaganya tanpa beranjak sedikit pun hingga ia kembali. Ini bukanlah sekadar ujian fisik, melainkan sebuah riadoh, latihan spiritual yang dahsyat.
sebuah metode untuk mematikan ego, menaklukkan nafsu, dan mengosongkan wadah dirinya agar siap diisi dengan ilmu ilahi. Selama bertahun-tahun, Raden Said duduk tak bergeming dalam tapa, zikir, dan kontemplasi. Tubuhnya ditumbuhi rerumputan dan lumut, sarang burung pun sempat bersarang di rambutnya. Namun sementara jasadnya menyatu dengan alam, jiwanya justru mulai berbunga, mekar dalam kesadaran baru. Dari sanalah lahir nama agungnya, Kalijaga, sang penjaga sungai, penjaga aliran spiritual yang akan diwarisinya dan dialirkannya ke seluruh penjuru tanah Jawa. Perjalanan spiritual para wali bukanlah sebuah pengembaraan buta tanpa peta. Ia dibangun di atas fondasi yang paling kokoh dan fundamental, yaitu syariat, hukum ilahi yang mengatur seluruh aspek kehidupan lahiriah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagi mereka, syariat bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku dan memberatkan. Ia adalah wadah yang suci, sebuah bejana yang menjaga agar perjalanan batin tidak tumpah dan tersesat dalam lautan ilusi dan kesesatan. Sunan Ampel, Raden Rahmat, yang dikenal sebagai sesepuh dan guru para wali, adalah pilar utama penegakan syariat. Falsafah Mohlimo yang diajarkannya tidak mau berjudi, tidak mau minum minuman keras, tidak mau mencuri, tidak mau mengonsumsi narkotika, dan tidak mau berzina, adalah esensi dari penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Ia membangun pesantren agung di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi kawah candra di muka bagi para calon wali dan dai di seluruh Nusantara. Di sana, disiplin ritual, sholat 5 waktu di awal waktu dan berjamaah, puasa wajib dan sunnah, serta tilawah Al-Quran ditegakkan tanpa kompromi. Sholat adalah tiang agama, dan bagi para wali, ia adalah tiang dari perjalanan ruhani mereka. Ada kesalahpahaman umum bahwa kaum sufi atau para wali itu melampaui syariat. Ini adalah kekeliruan fatal. Bagi mereka, syariat adalah kulit dan hakikat adalah isinya. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Imam Al-Ghazali, seorang hujatul Islam yang menjadi rujukan para wali, menegaskan, tidak ada hakikat tanpa syariat. Para wali songo adalah ahlus sunnah wal jamaah yang sangat taat pada fikih mazhab Syafi'i. Salat adalah mi'raj mereka, momen intim bertemu dengan sang kekasih. Puasa adalah benteng mereka dari serangan nafsu. Zakat adalah wujud kepedulian sosial mereka. Syariat adalah kapal yang kokoh yang membawa mereka mengarungi samudra hakikat dengan selamat. Namun, kapal syariat membutuhkan seorang nahkoda yang ahli, seorang pemandu yang telah menempuh pelayaran itu sebelumnya. Dalam terminologi tasawuf, nahkoda ini disebut mursyid atau guru spiritual. Perjalanan batin adalah perjalanan di medan yang tak terlihat, penuh dengan jurang keputusasaan, fata morgana keakuan, dan bisikan-bisikan menyesatkan. Tanpa bimbingan seorang guru yang telah mencapai tujuan, seorang murid atau salik akan sangat mudah tersesat. Hubungan antara seorang murid dengan mursyidnya adalah jantung dari jalan sufi. Hubungan antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang, atau antara Sunan Giri dengan ayahnya, Syekh Maulana Ishaq, adalah cerminan dari pentingnya suhbah, kebersamaan dengan sang guru. Ini bukan sekedar transfer pengetahuan dari buku ke otak, melainkan transfer cahaya dari hati ke hati. Seorang murid tidak hanya meniru ucapan gurunya, tetapi menyerap hal, keadaan spiritual sang guru. Melalui tatapan mata, nadhar, sentuhan, musafahah, dan pelayanan, khidmah, energi spiritual sang guru mengalir, membersihkan, dan membangkitkan potensi ruhani sang murid. Proses transmisi spiritual ini terikat dalam sebuah rantai emas yang suci, yang disebut silsilah, yang terhubung tanpa putus dari satu generasi guru ke generasi berikutnya, hingga bermuara pada para sahabat dan akhirnya kepada sumber segala cahaya, baginda Nabi Muhammad SAW.
Silsilah inilah yang menjamin otentisitas ajaran dan menjaga kemurniannya dari deviasi dan inovasi yang tak berdasar. Para wali tidak menciptakan jalan baru. Mereka adalah para pewaris dan penjaga jalan kenabian yang telah dirintis oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Maka, fondasi jalan mistik mereka adalah kombinasi sempurna dari dua pilar agung. Kepatuhan total pada syariat untuk disiplin lahiriah, dan kepasrahan mutlak pada bimbingan seorang mursyid untuk perjalanan batiniah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai tarekat, jalan atau metode terorganisir untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada hadirat ilahi. Dengan fondasi yang telah kokoh, sang penempuh jalan atau salik kemudian dibekali dengan seperangkat alat untuk mengolah batin. Ini bukanlah alat-alat fisik, melainkan amalan-amalan ruhani yang dirancang untuk mengikis ego dan membuka mata hati. Perangkat utamanya, jantung dari segala amalan adalah zikrullah, mengingat Allah. Zikir bagi para wali bukanlah sekedar pengucapan kalimat La ilaha illallah, subhanallah, atau asma-asma Allah lainnya di bibir. Itu baru tahap awal. Zikir adalah sebuah upaya terus-menerus, detik demi detik, untuk menghadirkan kesadaran akan Tuhan dalam setiap tarikan napas, setiap detak jantung, dan setiap gerak-gerik. Ia adalah pedang ruhani yang memotong segala pikiran liar, angan-angan kosong, dan kemelekatan duniawi yang menjadi hijab atau tabir antara hamba dengan Tuhannya. Zikir adalah proses pembersihan. Para sufi menganalogikan hati manusia, qalb, seperti sebuah cermin. Akibat dosa dan kelalaian, cermin itu menjadi kotor, berkarat dan buram, sehingga tidak mampu lagi memantulkan cahaya ilahi. Zikir adalah kain pembersih yang digosokkan terus-menerus ke cermin hati itu. Semakin sering dan semakin husuk zikir dilakukan, semakin terkikislah karat-karat kesombongan, iri hati, amarah, dan cinta duniawi. Tujuannya satu, agar cermin hati itu kembali kepada fitrahnya yang bening dan berkilau, siap memantulkan sifat-sifat keagungan dan keindahan Tuhan. Ada tingkatan dalam berzikir, dimulai dari zikir lisan, zikir jahar, yang diucapkan dengan suara untuk membantu konsentrasi dan membangkitkan semangat. Kemudian, naik ke tingkat zikir qalbi, zikir khafi, zikir yang dilakukan di dalam hati, tanpa suara dan tanpa gerakan bibir, beresonansi dengan detak jantung. Puncaknya adalah zikir siri, zikir di kedalaman ruh, di mana sang hamba tidak lagi merasa sedang berzikir, melainkan menjadi zikir itu sendiri. Seluruh sel tubuhnya, seluruh kesadarannya bergetar dengan asma Allah. Di titik inilah ia mulai mendengar tasbih seluruh alam semesta, dari gemberisik daun hingga deburan ombak, semua melantunkan pujian kepada Sang Pencipta. Perangkat kedua yang tak kalah penting adalah murakabah, kontemplasi atau meditasi mendalam. Jika zikir adalah aktivitas mengisi hati dengan asma Allah, maka murakabah adalah keheningan untuk merasakan kehadirannya. Ini adalah saat di mana sang salik berhenti melakukan dan mulai menjadi. Ia duduk dalam diam, seringkali di tempat yang sunyi, seperti gua atau di keheningan sepertiga malam, lalu memusatkan seluruh kesadarannya, merasakan bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Dekat. Ia mengamalkan esensi dari ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dalam murakabah, ia mengamati lalu lintas pikiran dan perasaannya tanpa terhanyut. Ia belajar menjadi saksi atas gejolak batinnya sendiri. Ia belajar membedakan mana bisikan nafsu, mana ilham dari malaikat, dan mana was-was dari syaitan. Ia menyelami lautan kesadarannya sendiri untuk menemukan mutiara hakikat diri, bahwa pada esensinya, ia adalah ruh yang berasal dari Tuhan. Murakabah adalah tangga menuju musyahadah, kesaksian batin akan kebesarannya.
Perangkat ketiga adalah riyadhah dan mujahadah, latihan spiritual yang keras dan perjuangan tanpa henti melawan hawa nafsu. Ini adalah aspek atletik dari jalan sufi yang membutuhkan disiplin baja. Para wali melatih jiwa mereka seperti seorang atlet melatih tubuhnya hingga mencapai puncak performa. Mereka secara sadar mengurangi hal-hal yang disukai oleh nafsu. Mereka mengurangi tidur untuk bermunajat dalam sholat tahajud. Mereka mengurangi makan dengan berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan pandangan, pendengaran, dan lisan dari hal-hal yang sia-sia. Mereka seringkali mengasingkan diri, khalwat atau uzlah, untuk sementara waktu, memutuskan hubungan dengan hiruk-pikuk dunia agar dapat menyambungkan diri sepenuhnya dengan Sang Pencipta. Ini bukanlah penyiksaan diri yang tanpa tujuan. Ini adalah proses penaklukan nafs al-ammarah, ego rendahan yang selalu mengajak pada keburukan. Seperti kuda liar yang beringas, nafsu tidak dibunuh, melainkan dilatih, didisiplinkan, dan dijinakkan, hingga ia menjadi tunggangan yang patuh dan setia yang membawa ruh menuju hadirat ilahi. Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, semua wali tanpa terkecuali adalah para mujahid, pejuang sejati di medan perang terbesar, medan perang melawan diri sendiri. Melalui kombinasi zikir yang konstan, muraqabah yang mendalam, dan riyadhah yang disiplin, jiwa mereka ditempa dalam api kerinduan ilahi. Lapisan-lapisan tebal keakuan, kesombongan, dan egoisme mulai terkikis, menipis, hingga akhirnya cahaya fitrah yang murni mulai memancar keluar, menerangi diri mereka dan alam di sekeliling mereka. Ketika cermin hati telah menjadi bening berkilau, ketika nafsu telah tunduk dan menjadi tunggangan yang patuh, maka dengan izin dan rahmat Allah, tabir-tabir kebodohan dan kelalaian pun mulai tersingkap. Inilah buah manis dari perjalanan panjang yang penuh liku dan pengorbanan. Ma'rifatullah, pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ma'rifat bukanlah pengetahuan konseptual yang didapat dari membaca buku atau mendengar ceramah. Itu disebut ilmu. Ma'rifat adalah pengetahuan rasa, dzauq, sebuah pengalaman penyaksian langsung, musyahadah, yang begitu mendalam hingga tak terlukiskan dengan sempurna oleh kata-kata. Ia adalah saat di mana sang hamba tidak lagi mengetahui tentang Tuhan, tetapi mengenal Tuhan melalui mata hatinya, basirah yang telah terbuka. Ini adalah puncak pengalaman spiritual yang seringkali disalahpahami oleh orang awam. Konsep Jawa Manunggaling Kawulo Gusti yang sering diasosiasikan dengan ajaran Syekh Siti Jenar dalam pandangan mayoritas wali songo bukanlah penyatuan zat antara hamba dan Tuhan, karena Tuhan Maha Suci dan tak serupa dengan makhluknya. Konsep ini lebih tepat dipahami dalam terminologi tasawuf sebagai kondisi fana fi Allah, lebur dalam Allah. Fana adalah keadaan di mana kesadaran ego sang hamba, rasa akunya, lenyap untuk sementara. Yang tersisa dalam kesadarannya hanyalah kesadaran akan Allah semata. Ia melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Ibaratnya seperti setetes air yang jatuh ke dalam samudra luas. Tetesan air itu tidak menjadi samudra, zatnya tetaplah air. Namun, ia kehilangan identitas ketetesannya. Ia tidak lagi bisa membedakan mana dirinya dan mana samudra. Ia lebur dan menyatu dalam kebesaran samudra. Perdebatan historis antara Wali Songo dengan Syekh Siti Jenar, menurut para ahli, bukanlah perdebatan tentang hakikat pengalaman itu sendiri, melainkan tentang etika penyampaiannya. Warawali Songo berpendapat bahwa pengalaman puncak seperti ini adalah rahasia agung antara hamba dan Tuhannya. Mengumbarnya di depan publik yang belum siap dapat menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman fatal, seolah-olah manusia bisa menjadi Tuhan. Mereka sangat menjaga agar syariat tetap menjadi pegangan utama dan benteng bagi masyarakat luas. Sebagai buah dari kedekatan luar biasa ini, Allah seringkali menganugerahkan kepada para walinya apa yang disebut karomah, sebuah kemuliaan atau kejadian luar biasa di luar hukum alam biasa. Sangat penting untuk dipahami, karomah bukanlah tujuan yang mereka cari, bukan pula sesuatu yang mereka pamerkan. Ia hanyalah efek samping yang tak terhindarkan dari tingginya makom atau stasiun spiritual mereka.
sebuah bayangan yang secara alami mengikuti pemiliknya. Kisah Sunan Bonang yang mengubah buah aren menjadi emas adalah sebuah karomah yang berfungsi sebagai alat dakwah untuk menyadarkan Raden Said akan hakikat kekayaan sejati. Kemampuan legendaris Sunan Kalijaga untuk melipat bumi dan menempuh perjalanan jauh dalam sekejap mata yang dikenal sebagai Toyul Al-Makan adalah manifestasi dari ruhnya yang tidak lagi terikat oleh batasan ruang dan waktu duniawi. Kisah Sunan Giri yang tongkatnya berubah menjadi keris pusaka Kalamisani adalah tanda kewaliannya sejak belia. Namun, karomah terbesar dan sejati seorang wali bukanlah kesaktian atau keajaiban yang mencengangkan mata. Karomah terbesar mereka adalah istiqomah, konsistensi dan keteguhan mereka dalam beribadah dan berakhlak mulia dalam kondisi apapun. Mereka bisa saja tidak makan berhari-hari, berjalan di atas air, atau mengetahui isi hati orang lain. Tapi semua itu tidak ada nilainya dibandingkan 1 detik kekhusyukan mereka dalam sholat, kesabaran mereka saat menghadapi caci maki, atau ketulusan mereka saat menolong sesama. Itulah karomah yang hakiki. Bagi mereka, karomah adalah sebuah ujian berat. Jika ia membuat mereka ujub dan sombong, maka ia menjadi bencana spiritual yang menghancurkan. Namun, jika ia membuat mereka semakin tawadu, semakin rendah hati, dan semakin bersyukur, maka ia menjadi anugerah. Mereka melihatnya bukan sebagai kekuatan dari diri mereka sendiri, melainkan sebagai penampakan dari kekuasaan mutlak Allah yang terjadi melalui diri mereka. Mereka hanyalah saluran, bukan sumber. Mereka adalah cermin, bukan cahaya. Kedalaman batin yang mereka capai tidak membuat para wali mengasingkan diri di puncak gunung atau di dasar gua, terputus dari masyarakat. Sebaliknya, samudra makrifat yang telah mereka selami justru meluap, mengalir ke daratan, menyuburkan peradaban, dan membasahi jiwa-jiwa yang kering di sekitar mereka. Kearifan batin mereka bermanifestasi menjadi metode dakwah yang luar biasa cerdas, santun, dan berakar pada kearifan lokal. Inilah yang disebut dakwah bil hikmah, berdakwah dengan kebijaksanaan. Sunan Kalijaga adalah maestro dalam pendekatan ini. Ia memahami betul bahwa untuk mengubah masyarakat, seseorang harus terlebih dahulu memahami dan mencintai budaya mereka. Ia tidak datang untuk memberangus budaya adiluhung yang telah ada. Ia justru menyuntikkan ruh Islam ke dalam medium-medium yang sudah begitu dicintai oleh masyarakat Jawa, wayang dan gamelan. Ia tidak menghancurkan panggung, melainkan mengubah isi ceritanya. Tokoh-tokoh Punakawan, Semar, Gareng, Petrup, dan Bagong yang merupakan representasi rakyat jelata, ia jadikan sebagai corong untuk menyampaikan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan tasawuf dengan bahasa yang merakyat dan penuh humor. Filosofi kalimat syahadat yang menjadi pilar keislaman, ia selipkan secara simbolik ke dalam pusaka Jamus Kalimasada milik para Pandawa. Kisah pencarian jati diri Bima untuk bertemu Dewa Ruci, ia gubah menjadi sebuah alegori perjalanan seorang salik untuk mengenal Tuhannya. Bagi Sunan Kalijaga, pertunjukan wayang kulit adalah sebuah pengajaran tasawuf tingkat tinggi yang dibungkus dalam hiburan rakyat. Layar putih atau kelir adalah simbol alam semesta. Dalang adalah simbol Tuhan yang maha menggerakkan, dan wayang adalah kita, manusia yang bergerak sesuai dengan kehendak dan skenarionya. Sunan Bonang, seorang seniman ruhani, menciptakan gending-gending dan komposisi gamelan yang nada-nadanya konon dapat menyentuh relung jiwa pendengarnya yang paling dalam. Instrumen gamelan Bonang yang ia ciptakan menjadi pusat dari harmoni. Tembang Tombo Ati, obat hati, yang dinisbatkan kepadanya adalah resep spiritual yang dirangkum dengan indah. Membaca Al-Quran dan maknanya, mendirikan sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, memperbanyak puasa, dan berzikir di keheningan malam. Sebuah resep sederhana namun manjur untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati.
Bahkan tembang dolanan anak-anak seperti Lir Ilir, ciptaan Sunan Kalijaga, adalah sebuah mahakarya dakwah sufistik yang tersembunyi. Bangunlah, wahai jiwa yang tertidur. Bangunlah, bersihkan dirimu, panjatlah pohon belimbing yang bersegi 5, simbol rukun Islam. Gunakan pakaian takwamu untuk bekal di akhirat kelak. Semua ini untuk menyambut datangnya zaman keemasan saat cahaya ilahi bersinar terang. Kearifan ini juga tercermin dalam arsitektur dan ajaran sosial. Menara Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus dengan sengaja mengadopsi bentuk candi Hindu Jawa. Ini adalah sebuah pesan toleransi yang melampaui zamannya, sebuah penghormatan terhadap keyakinan yang telah ada sebelumnya, dan sebuah undangan yang ramah, bukan ancaman. Ajaran Sunan Derajat yang terukir dalam Pepali Pitu atau 7 ajaran dasar berisi tentang kearifan sosial yang universal. Memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, memberi payung kepada yang kehujanan, memberi tongkat kepada yang buta. Ini adalah manifestasi dari akhlak Islam yang paling esensial, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Para wali tidak datang sebagai penakluk budaya, melainkan sebagai penyepuh. Emas budaya Nusantara yang sudah ada, mereka cuci dari unsur-unsur syirik, lalu mereka sepuh dengan air tauhid dan akhlak mulia, sehingga kilaunya menjadi semakin cemerlang dan abadi. Mereka menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus identitas, melainkan untuk menyempurnakannya. Para wali telah lama berpulang. Jasad mereka telah menyatu kembali dengan tanah pertiwi yang mereka cintai, dan mereka suburkan dengan ilmu dan hikmah. Namun, dimensi batin yang mereka jelajahi, jalan mistik yang mereka rintis, dan cahaya yang mereka wariskan tetap hidup, berdenyut, dan tak pernah padam. Warisan mereka bukanlah sekadar bangunan masjid megah atau kitab-kitab tua yang tersimpan di perpustakaan. Warisan terbesar mereka adalah sebuah bukti hidup. Bukti bahwa manusia dengan kesungguhan, pengorbanan, dan rahmat Tuhan mampu melampaui batas-batas materialitasnya. Bukti bahwa di dalam setiap diri kita, betapapun kotor dan lalainya kita, tersembunyi sebuah dimensi batin yang luhur, sebuah samudera ruhani yang tak bertepi, yang menunggu untuk diselami. Perjalanan mereka mengajarkan kita bahwa spiritualitas sejati tidak diukur dari karomah atau keajaiban yang ditampilkan, melainkan dari kedalaman cinta kepada Sang Pencipta dan luasnya kasih sayang kepada sesama makhluknya. Jalan mereka menunjukkan bahwa puncak kearifan adalah ketika pengetahuan batin yang mendalam bermanifestasi menjadi akhlak yang mulia di dunia luar, menjadi kelembutan dalam bertutur kata, menjadi keadilan dalam bertindak, dan menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar. Jalan para wali adalah jalan ke dalam, sebuah pengembaraan sunyi untuk menemukan Tuhan, yang ternyata sebagaimana difirmankannya, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dan di ujung perjalanan itu, mereka tidak hanya menemukannya, mereka juga menemukan versi terbaik dari diri mereka sendiri, sebagai hamba yang sepenuhnya pasrah, sebagai khalifah yang arif dan bijaksana di muka bumi, dan sebagai kekasihnya yang diridai. Perjalanan mereka adalah undangan abadi, yang terus bergema melintasi abad bagi setiap jiwa yang merindu. Sebuah undangan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pengejaran dunia, menengok ke dalam, dan memulai penjelajahan termulia, penjelajahan menuju diri sejati. Mengetuk pintu langit, bukan dengan kesombongan ilmu, melainkan dengan kunci kerendahan hati dan air mata kerinduan.